antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu semua, Akang dan Teteh, senang sekali bisa berjumpa di Masjid Al-Maqsudi ini. Dan tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita duduk di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Sekilas tadi di jalan saya merenung ya, karena rumah di daerah Bojongsoang ke sini, kemudian di perjalanan agak sedikit gerimis ya tadi, gerimis sendu gitu ya, Masya Allah. Saya merenungkan tentang makna talibul ilmi, ya, talabul ilmi. Ya, sering kita duduk di kajian ilmu, di majelis ilmu untuk apa? Untuk talabul ilmi. Ya. Kalau diterjemahkan di Indonesia, talabul ilmi artinya apa kira-kira teman-teman? Mencari atau apa? Nah, seringkali diterjemahkannya talabul ilmi itu jadi menuntut ya, menuntut ilmu. Jadi kasihan banget ilmu itu ya, dia nggak salah tapi dituntut ya, nggak salah tapi dituntut ya. Ya, jadi ketika merenungi tadi makna dari talabul ilmi, terdiri dari kata tolaba ya, tolaba. Ini nanti dari menuntut ya, jadi sangat jauh maknanya. Ketika kita balikan lagi ke makna asalnya tolabul ilmi, tolab atau talibul ilmi. Ya, tolab itu kan artinya meminta. Nah, meminta. Jadi meminta apa? Meminta ilmu. Ya. Utlub itu minta. Jadi sebetulnya hakikatnya kita hadir di majelis ini pada hari ini untuk apa? Berarti untuk meminta ilmu. Ya, meminta ilmu kepada siapa? Kepada Allah. Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui segala ilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin. Ya, Allah maha mengetahui segala ilmu. Maka hari ini kita meminta kepada Allah ilmu, wabil khusus ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Mujadalah Allah selalu berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, sering ya dengar artinya, ayatnya. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan lanjutannya walladhina utul ilma, dan orang-orang yang utu itu kan dikasih. Jadi sebetulnya ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan
Ayat ini seringkali kita pahami bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu, ya. Padahal konteks ayatnya adalah Allah akan mengangkat derajat orang yang dikasih ilmu oleh Allah. Utul ilm. Darajat beberapa derajat. Maka kita meminta hari ini minta ilmu, wabil khusus ilmu Quran, ya. Sehingga tadi di muqaddimah saya bacakan doa yang agak panjang atau cukup panjang. Tadi pada diem aja ya, nggak mengaminkan. Padahal saya tadi lagi baca doa, ya. Saking kita nggak tahu ya sama doanya, ya. Jadi diem aja, disangkanya Ustadz lagi ngomong bahasa Arab gitu, ya. Nah tadi doa, ya, doa untuk minta apa? Minta jodoh. Nah, ini wajah-wajahnya jomblo fisabilillah soalnya. Minta apa? Doa minta Quran, Bu. Jadi itu doa minta Qurannya Rasulullah SAW. Ya, Rasul ketika minta Quran doanya sangat panjang. Ya, tadi saya bacakan, saya ulangi lagi, ya. Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istasarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang hafal? Ada yang sudah hafal? Belum? Ya, ini PR berarti ya, Kang. Jadi nanti kalau saya kesini lagi harus sudah hafal mudah-mudahan, ya. Insya Allah, ya. Maka memang kalau teman-teman hafal doa itu, memang balasannya, ya, rewardnya dari Allah sangat besar. Sampai disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca doa tadi, maka ketika dia baca, ya, meminta kepada Allah, saat itu juga kesedihannya akan diangkat oleh Allah. Kesedihan, kesusahan, kegalauan, ya, apalagi, ya, kesumpekan dalam hatinya akan dicabut saat itu juga. Ya, pengen nggak kalau kita sedih langsung tuh dihilangin tuh? Pengen, ya, ada masalah langsung diberesin sama Allah, pengen. Syaratnya tadi hafalin doa tadi, hafalin doa yang panjang. Kenapa jadi panjang? Karena kita jarang mendengarnya, ya. Kalau kita mendengarnya sering, insya Allah jadi kebiasaan. Baik, supaya nggak panjang kali lebar, kita masuk. Saya diamanahi oleh panitia untuk berbagi tentang Qorun, ya. Qorun zaman now, ya, materi kita. Tadi di perjalanan juga saya cukup termenung, ya. Kenapa panitia itu nyuruh saya ngisinya tentang Qorun lagi, ya? Biasanya kalau ngisi materi kan temanya pasti salafus sholih, ya. Orang-orang sholih gitu, ya. Sahabiah, sahabat gitu, ya. Tapi saya disuruh ngisi hari ini Qorun, ya. Nggak tanggung-tanggung. Saya dalam hati gemes pengennya Fir'aun sih, ya, pengennya Fir'aun zaman now, ya. Karena sebelum Qorun harusnya Fir'aun dulu, ya. Jadi kepikiran, ya, akhirnya kalau misalkan manjang kajiannya bisa nanti diusulkan nanti Fir'aun zaman now atau misalkan Haman, ya, Haman zaman now atau Qorun sekarang, ya. Qorun zaman now. Kita lihat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76. Ya, ini kisah Nabi Musa atasnya itu, ya. Jadi Quran surat Al-Qasas ini kental sekali nuansanya dengan kisah Nabi Musa, ya. Al-Qasas kental dengan kisah Nabi Musa, diawali di dalam dibuka, ya, kisah tentang pelarungan, ya, bayi Nabi Musa di Sungai Nil, ya. Ya. Allah mewahyukan kepada ibu Musa, wa auha ila ummi Musa, ya. Allah memberikan wahyu kepada ibu Musa untuk melemparkan, ya, Musa itu ke sungai. Sampai singkat cerita nanti ada bagian atau fase, ya, atau episode masuk kepada Qorun, ya. Ya. Sudah kenal, Bu, dengan Qorun? Belum? Ya, Akang sudah kenal, Kang? Akang dengan Qorun, ya. Nah, kita ta'aruf dulu berarti, ya, ya, dengan Qorun ini. Jadi kata Allah, ya, Allah berfirman, inna Qorun
kana min qaumi Musa fabagu alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Fabagu alaihim, tapi dia berlaku zalim ya kepada mereka. Jadi Qarun ini sering didengar di Indonesia ada harta karun ya. Ya. Saya menemukan harta karun gitu ya. Nah, harta karun itu sebetulnya terinspirasi dari Qarun tadi. Kenapa? Nanti akan kita bahas ya. Ada episode di mana asal muasal gitu ya harta karun itu berasal. Qarun ini akhirnya dikasih oleh Allah wa atainahu minal kunuz ya. Dikasih oleh Allah al-kunuz ya, al-mal ya, perbendaharaan ya. Kalau di sini kan harta ya, perbendaharaan atau harta. Ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah ya. Kemudian juga dikasih ya. Jadi dikabarkan Qarun ini saking kayanya Bu ya, untuk mengangkut gudang tempat dia menyimpan uang ya, tempat dia menyimpan perbendaharaannya, katakanlah emas gitu ya Bu. Di satu daerah, di satu tempat ya, minal kunuz ya. Ini satu tempat untuk penyimpanan harta yang saking besarnya ruangan itu, kuncinya harta tempat penyimpanan Qarun itu sampai dipikul oleh orang-orang yang kuat kuncinya. Jadi kuncinya untuk membuka si ruangan itu ya, digambarkan ya, mafatihahu latanu bil usbah. Latanu bil usbah. Usbah itu betul-betul dia kuat. Ya, kalau bahasa zaman sekarang bodyguardnya ya. Bodyguardnya itu sampai memikul ya, kuncinya ya, Qarun. Ya, saking beratnya tuh si gudang penyimpanan emasnya. Atau kalau kita baca tafsir yang lain itu sampai digambarkan atau dikisahkan ya, perbendaharaan tempat menyimpan Qarun, hartanya Qarun itu sampai harus diiringkan oleh beberapa unta. Jadi ini kunci-kuncinya ya, disimpan di unta-unta tadi, saking banyaknya itu bisa bahasa Sundanya apa? Diabringkeun. Ya, diabringin gitu ya, diparadein, dibarisin. Untuk apa? Ya, untuk ngebuka satu persatu si kunci perbendaharaannya itu. Kira-kira kaya banget nggak tuh Qarun Bu? Kaya banget nggak teman-teman? Ya, kaya banget ya. Ya, pakai kebangetan lagi. Ya, sangat kaya. Ya. Kita bisa bayangkan untuk satu masjid ini saja mungkin bisa menampung berapa banyak emas. Itu sangat banyak ya. Dan ini untuk membukanya kan masjid ini kuncinya kecil nggak Kang? Kecil ya. Ada nggak Masjid Al-Maksudi ya, kuncinya kalau mau ngebuka itu harus pakai bodyguard gitu. Enggak ya, masih bisa gitu ya. Nah, ya, saking besarnya ya perniagaan Qarun pada saat itu. Kemudian ya idz qala lahu qaumuhu la tafrah, janganlah engkau bangga ya. La tafrah, janganlah engkau, di sini diartikan di mushaf dengan kalimat bangga. Kalau kita lihat ayat yang lain, tafrah itu ya dari kata farah. Farah itu artinya, ada yang tahu farah? Kan di sini dia lanjutan ayatnya, innallaha la yuhibbul farihin. Farih itu atau farah yaitu rasa senang atau bahagia. Nah, di sini diartikan di terjemahan apa? Bangga. Ya, apa bedanya bangga dengan bahagia? Bangga bisa jadi sombong ya. Kalau bahagia bisa jadi sombong atau tidak? Ya belum tentu ya. Ya, farih itu ya, sehingga Allah itu sering menggambarkan ya orang-orang yang dikasih Al-Qur'an itu dengan farihina bima atahumullah. Ya, orang yang dikasih Quran itu juga punya farih, ya, punya rasa bahagia juga. Ya. Maka kata Allah, jangan sampai kebahagiaan kamu ya, terhadap harta lebih besar dibandingkan kebahagiaan kamu dengan Al-Quran. Ini pelajaran pertama. Jadi bedanya Qarun dengan kita apa? Kalau Qarun dia bahagianya dengan apa? Dengan harta, dengan uang, maka orang yang beriman bahagianya itu harus dengan apa? Dengan Quran, dengan Al-Quran. Apalagi di sini ada para penghafal Quran ya,
Sini ada para penghafal Quran? Ya. Ada berapa orang? Mana yang hafal Quran di sini? Pada malu-malu ya. Nah, seringkali para penghafal Quran ada perasaan minder gitu ya. Ya, saya nggak dapat dunia seakan-akan gitu ya. Padahal ya, Quran itu lebih dahsyat daripada dunia itu sendiri. Ya. Kalau teman-teman dikasih Quran itu lebih cukup dibandingkan teman-teman dikasih dunia itu sendiri. Ya, jadi kalau tadi Qarun, saya coba gambarkan ya. Prinsipnya Qarun. Ya. Qarun itu satu ya, karakteristiknya fokus pada harta. Afwan. Ya, Qarun di sini ya. Satu fokus ke harta. Ini fokusnya ke harta gitu. Berarti kalau ada manusia yang orientasinya harta terus gimana tuh? Saya nggak bilang ya. Boleh nggak orang beriman kaya? Nah itu bab lain ya. Tapi kalau ada manusia yang pikirannya harta terus, berarti orientasinya kepada siapa? Ngikutin Qarun. Ya. Nanti kita akan bahas boleh nggak seorang yang beriman itu kaya? Oh boleh. Ya. Tapi jangan dijadikan kekayaan itu sebagai akbaru hammina. Ya. Nanti di dalam doa Rasulullah yang lain, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya. Rasul selalu berdoa tuh. Ya Allah, jangan engkau jadikan bagi kami dunia itu sebagai obsesi ya. Obsesi terbesar. Ya, pengen apa-apa dunia ya. Ya, segala sesuatu dikaitinnya dengan dunia. Ya, berarti kalau tadi orientasinya terhadap harta, ya, fokusnya ke uang kayak siapa tuh? Uang. Mr. Krab ya. Suka nonton SpongeBob nggak? Malu-malu ya. Biasanya kan ya Tuan Krab itu kan orientasinya ke uang, pokoknya uang terus gitu ya. Nah, sebetulnya karakteristik Mr. Krab itu ya ada di Quran ya. Cinta sama harta. Ya, Qarun senang kepada harta, dunia terus ya orientasinya. Ya, kemudian ya dilanjutkan oleh Allah ayatnya di 77-nya, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, carilah pahala negeri akhirat ya, bima ataqallah ya, terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadamu, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupakan bagian dunia. Maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya seseorang ya jangan sampai, mohon maaf gitu ya, fokusnya ibadah terus tapi melalaikan dunianya. Ya, ada kejadian ya, dia hanya sholat saja tapi tidak mau bekerja. Ya, sehingga dia menelantarkan anak istrinya di rumah. Ya, ketika ditanya, kenapa kamu diam di masjid terus? Ya, sampai menelantarkan anak istrimu tidak memberi nafkah. Orang ini menjawab, jawabannya apa? Kan rezeki sudah dikasih sama Allah, rezeki sudah diatur oleh Allah, jadi saya nggak perlu capek-capek, kata orang itu. Benar nggak konsepnya? Jadi hening kayak gini ya. Kira-kira benar nggak konsep seperti itu? Tidak. Siapa yang bilang itu benar? Nah, kalau disuruh milih, nggak ada yang milih biasanya. Siapa yang bilang itu salah konsep tadi? Ada tadi di belakang Ahwat tuh, satu orang ya. Jadi yang nggak ngacung itu milih apa tuh? Benar atau salah? Atau ya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, sering kita mendengar ya, cari ya dunia itu, tapi jangan lupa terhadap akhirat. Ya. Cari dunia, jangan lupa kepada akhirat. Ya. Atau sering nanti kita mendengar konsep cari dunia, mana yang harus diutamakan, dunia atau akhirat gitu kan ya. Sering dihadapkan kita dengan pemikiran seperti itu. Kira-kira
Kalau ditanya seperti itu, Kang, mana yang harus didahulukan, dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Kompleks. Menurut antum aja? Harus seimbang ya. Seimbang. Seimbangnya tuh gimana sih? Seimbangnya boleh mendahulukan dunia, tapi tidak lupa akhirat. Itu nggak seimbang, no? Tinggal porsinya aja. Tinggal porsinya diatur, berarti nggak seimbang ya? Kalau porsinya diatur, yang sini ada yang besar, yang sini ada yang kecil. Oh, berarti tidak bisa segitu sih. Gimana tuh? Berarti harus dipentingkan akhirat. Nah, lebih prioritas akhirat ya. Nah, pertanyaannya, kita hidup di dunia kan, Kang? Terus gimana dong? Itu juga sama kompleks ya. Sering nggak dihadapkan dengan mindset seperti itu? Dunia, akhirat, atau seringnya kita bilang harus seimbang antara dunia dan akhirat. Oke, kita coba bedah. Kalau kita pakai prinsip harus seimbang antara dunia dan akhirat gitu ya. Nah, harus seimbang, ini dunia. Ya, ini akhirat. Yang dimaksud seimbang itu kan dia gimana tuh? Sama ya besarannya, berarti dia ada di tengah-tengah, gitu kan? Nggak berat ke sini, nggak berat ke sini. Tapi jujur, kalau orang yang selalu mengatakan konsep dunia dan akhirat itu harus seimbang, biasanya lebih condong kepada sisi duniawinya. Kalau bilang ya, udahlah nggak usah ngaji ya, nggak usah ngaji, misalkan nggak usah ikut kajian, ya harus kerja juga dan sebagainya, ya harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan ngaji terus lah gitu ya, harus seimbang. Pertanyaannya, orang yang mengatakan hal tersebut ngaji atau tidak? Biasanya enggak. Biasanya enggak. Yang bilang misalkan jangan ngaji terus, dunia juga harus dicari. Pertanyaannya, dia ngaji atau tidak? Kebanyakan yang saya temukan jarang. Ya. Atau misalkan lebih condongnya ke dunia tadi. Kalau tadi kita bilang harus seimbang, berarti porsinya harus sama. Ya, kalau porsinya harus sama, ya berarti harus seimbang tadi ukurannya. Kalau nyarinya dunia berapa jam, misalkan 12 jam, berarti nyari akhirat harus 12 jam juga ya? Berat nggak? Harus seimbang ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau jujur, lebih banyak mananya dunia atau akhirat tuh yang kita lakukan hari ini? Jujur, lebih banyak dunia atau akhirat? Dunianya. Ya. Berarti konsep keseimbangan itu di mana tuh? Gitu kan? Ya, konsep seimbangnya gimana tuh? Lebih condongnya ke dunia, saya bisa ambil bukti gitu. Betapa kita itu sama urusan akhirat sangat pelit, Bu. Sangat pelit. Ya, wah. Saya pernah iseng gitu ya, ngitung, atau sekarang deh coba kita hitung ya. Betapa sedikit waktu yang kita kasih untuk akhirat kita. Contoh, subuh, sholat tadi ya, dari subuh, dari qoblah sampai subuhnya sendiri, kira-kira berapa menit? Di Al-Maksudi aja. Subuh jamaah di sini kira-kira 30 menit ada nggak? Sholat subuhnya 30 menit. Enggak ya? Kira-kira berapa tuh subuh? Subuh ya, kita coba hitung-hitungan ya. Oke. Subuh 15 menit kata Kang MC ya. Ada termasuk qobliyah ya. Zuhur. Zuhur berapa menit? Enggak mungkin 15, enggak mungkin ya. Lebih sedikit ya, meskipun rakaat zuhurnya lebih panjang, ya. Rakaat zuhurnya berapa? 4. Tapi lebih lama atau lebih cepat? Lebih cepat. Jadi berapa kira-kira aja? 10 ya. 10 menit. Asar.
Ya, katakan berapa lah angka, jangan relatif. 15? Menurut saya asar nggak ada qobla kan? Berarti lebih sedikit lagi nggak? Lebih sedikit lagi. Zuhur wajar 10 menit ada qobliyah ba'diyah. Berapa menit bro? 8 ya. Kayaklah 8. Ya. Maghrib. Maghrib mah mungkin agak panjang ya. Berapa tuh kira-kira? 12, 15 aja lah ya, biar pas ya. Ini juga saya pasin aja ya, biar gampang ngitungnya. Karena nanti kalau matematika semuanya bengong. Kalau urusan matematika semuanya tiba-tiba terdiam. Isya. Kira-kira tadi Isya berapa menit? Ya, katakan 15 juga lah ya. Walaupun ini kayaknya 15 itu lama ya. 15 seperempat jam. Coba dihitung totalnya berapa? 15 tambah 15, 30 tambah 15, 45 tambah 5, 50, 60 ya? Ya, berarti berapa? 1 jam. Untuk akhirat kita. Untuk sholatnya doang ya. Nanti belum duha. Syukur ada duhanya. Kalau nggak ada duha, makin dikit ya. Syukur ada tilawahnya, ya, ada baca Qur'annya. Tapi kalaupun ada tilawah, tambah duha, tambah qiyamul lail, saya kira juga, ya kalau jujur kepada diri sendiri, nggak lebih dari 2 jam. Ya, di sini ada yang tilawahnya sehari 1 juz. Nah, saya yakin ya, dari wajahnya sih 1 hari 5 juz ya. Masya Allah ya. Ya, karena beda nanti para sahabat bu. Ya, para sahabat itu selalu protes ke Rasulullah. Ya, kalau dikasih amal, diperintahkan melakukan amal, sahabat itu sering protes kan. Kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an nabi syahrin. Baca Quran itu 1 bulan sekali. Sebulan sekali baca Quran ya? Gimana? 1 bulan 1 kali hatam kata Rasul. Ya, bacalah 1 bulan 1 kali Al-Quran itu 1 bulan sekali hatam. Sahabat protes. Protesnya gimana sahabat? Ya Rasulullah, 1 bulan sekali hatam itu kelamaan. Saya pengennya 1 bulan sekali 2 kali hatam. Protesnya kemana? Ke bawah atau ke atas? Atas. Datang lagi sahabat, ya Rasulullah, saya itu mampunya enggak sebulan 2 kali hatam, tapi saya mampunya seminggu sekali hatam. Ini protes lagi ya. Pengennya seminggu sekali hatam. Sahabat yang lain datang lagi, ya Rasulullah, saya enggak kuat, enggak bisa kalau seminggu sekali hatam Quran. Saya bisa hatamnya selama 3 hari sekali. Jadi hatam Quran 3 hari sekali. Protes ke Rasulullah supaya pengen bisa diizinkan hatam Quran selama 3 hari sekali. Yang lain protes lagi, ya Rasulullah, saya emang nggak kuat hatam Quran 3 kali sehari 3 kali. Saya bisanya hatam Quran itu sehari sekali, sehari semalam. Kalau kita protesnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Kalau bulan puasa misalkan ya, ibu-ibu dikasih target, Bu, Ramadan hatam Al-Quran sebulan sekali. Bakalan nawar atau enggak, Bu? Nawar. Ustadz jangan sebulan sekali atau ya sebulan 2 kali aja. Maksudnya gimana sebulan 2 kali? 2 bulan sekali ya. Karena nanti biasanya di Ramadan hari pertama masih 1 juz, 2 juz, 3 juz, nanti di hari 10 hari terakhir, Bu, alhamdulillah tawafnya itu di mall ya. Ya, penuh mall tuh ya, tawafnya mulai di mall gitu, juznya hafalan juz Qur'annya atau tilawah juz Qur'annya itu sudah berubah jadi juz campur ya. Es campur, juz sirsak, juz apa lagi? Nah, udah Pak Baliot apalagi dengan ibu-ibu ya, masak rangginang, nastar ya, apalagi Bu. Ya, jarang misalkan bisa hatam Al-Quran sebulan sekali, di bulan Ramadan pun susah. Ya, itu bedanya para sahabat dengan kita. Jadi kalau menimbang kayak gini, ya sedikit berarti waktu kita untuk
akhirat kita. Sedikit banget. Sehari 1 jam katakan. Sehari 1 jam. Sebulan ada berapa puluh hari? 30 hari. Ya. Ya, coba kita hitung ya. 1 bulan ada 30. Sehari ada 1 jam tadi kan ya. Sebulan ada 30 hari. Ya. Berarti kalau ibadahnya setiap hari 30 berarti ada 30 jam ya. Ya. Sepakat? Ada 30 jam ya. Sebulan kita ibadah sama Allah itu cuma 30 jam. Berapa hari kira-kira kalau dikeharikan? 30 dikeharikan. 1 hari berapa jam? 24 jam. Berarti 24 jam 6 jam. 24. 1 hari 6 jam. 1 hari 6 jam. Ini efektif akhirat kita biasanya. Dari sekian banyak 30 hari, efektifnya itu cuma 1 jam untuk ibadah. 1 hari apa? Sehingga nanti dalam Quran sering ya Allah bilang ya, orang-orang kafir itu bilang ya ketika ditanya, kamu di dunia ngapain aja? Allah, alhamdulillah ya, mati lampu. Suaranya masih jelas? Ya, kita nyala lagi ya. 1 hari ya. Orang-orang kafir tuh ditanya ketika di dunia, ya, di akhirat nanti selalu ditanyanya apa jawabannya mereka? Kamu tinggal di dunia berapa lama kata Allah? Ya, mereka bilang wa ma yuhlikuna illa dahr. Kami tinggal di dunia itu ya sebentar saja. Atau di ayat yang lain orang kafir selalu bilang ya bahwa ya kami hidup di dunia ini yauman au ba'da yaum. Yauman au ba'da yaum. Saya ini di dunia kata mereka selama hidup usia kita nanti ditanya di akhirat berapa lama kamu hidup di dunia? Dijawabnya yauman au ba'da yaum. Saya ini tinggal di dunia ini selama sehari atau setengah hari. Jadi betul-betul sedikit ya orang-orang kafir itu bilang ya saya tinggal di dunia ini sehari atau setengah hari. Ngeri nggak Kang? Sekarang usia berapa? 17 ya? Oh, tadinya 21 atau 17? Ya 1 lah ya. Saya 17 lah. 21. Nah, nanti ditanya 21 tahun itu, benar nggak usia kita itu hidup 21 tahun? Atau jangan-jangan tadi kalau di akhirat bilangnya yauman au ba'da yaum. Sehari atau setengah hari saja. Dan itu ngeri. Sangat ngeri nanti kalau ditanya di pengadilan Allah, ditanya ya, kamu ngapain aja di dunia ya. Terus kita jawab saya ini tinggal di dunia itu hanya sehari atau setengah hari. Ya berarti sangat singkat dunia itu. Nah, jawabannya, pertanyaannya, terus gimana Ustadz supaya aktivitas kita itu selalu penuh dengan ibadah gitu kan ya? Pertanyaannya. Ada yang tahu nggak? Gimana caranya agar waktu tadi nggak cuma dapat ibadahnya sehari itu cuma 1 jam sehari itu, ya dihitungnya nggak sejam. Ada yang tahu? Gimana caranya biar dalam 1 hari itu dari bangun tidur sampai ke bukan tidur lagi. Kalau bangun tidur lagi berarti nggak bangun lagi Bu. Dari bangun tidur ke bangun lagi. Ya, dari bangun ke bangun lagi supaya nilainya beribadah harus ngapain? Nambah amal apa tuh? Ngapain lagi? Ayo. Ada yang tahu? Nah rata-rata tidak tahu. Tapi insya Allah, alhamdulillah ya. Rata-rata tidak tahu, ya. Rata-rata tidak tahu. Tapi insya Allah saya yakin tahu sebetulnya ya. Ya. Ini mah pura-pura tidak tahu saja. Tawadu gitu ya. Nah, saya semua nggak tahu Ustaz gitu ya. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda tuh, dalam satu hadis,
kullu amrin di balin, ya. Ayyubda fihi bismillah, ya. Fahuwal abtar. Ya, sesungguhnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di hadisnya apa? Setiap amal, setiap perkara, perbuatan yang tidak diucapkan bismillah di dalamnya, fahuwal abtar. Dia itu terputus. Ya. Kata abtar sering didengar di surat apa? Surat apa? Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Nah, di hadis disebutkan juga, ya, sesungguhnya amal yang tidak dibacakan bismillah, ya, dia itu akan terputus. Abtar au aqta, ya. Nanti di situ kan abtar atau aqta itu seringkali diartikan sama putus. Padahal nanti abtar itu kalau di surat Al-Kautsar artinya binatang yang ekornya terputus. Dalam artian Rasulullah dikatakan al-abtar karena Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki, ya, setelah Ibrahim meninggal. Putus amalnya, putus pewaris tahtanya, dikatakan al-abtar. Ya, jadi setiap amal yang tidak dibacakan bismillah, jadi putus apanya tuh? Putus keberkahannya, putus amalnya. Jadi gimana caranya supaya hari kita itu jadi penuh dengan pahala, Bu? Harus baca bismillah. Ya. Siapa yang tadi duduk atau hadir ke majelis ilmu ini ngucapin bismillah? Ada? Ada nggak yang tadi duduk hadir ke majelis ilmu ini bilang bismillah? Bismillah dulu Ustaz gitu ya. Oke. Nah, inilah yang membedakan kata Rasulullah, karena bismillah itu akan menjadi stempel kebaikan. Jadi satu amal dibacain bismillah itu nanti dapat pahala, termasuk makan minum. Makan bisa jadi nilai ibadah kalau dia diucapkan, diawali dengan bismillah. Minum bisa jadi ibadah kalau diucapin bismillah. Tidur jadi ibadah nggak tidur? Ibadah nggak tidur? Nah, nanti jadi dalil ya di Ramadan yang lebih baik tidur daripada tidurnya orang yang saum itu ibadah. Wah, tunggu dulu gitu ya. Pengen ibadahnya tuh yang paling enak gitu ya. Kadang-kadang kita tuh lucu ya. Ibu-ibu lucu nggak? Lucu ya. Ya, kalau ibadah pengennya yang simpel ya, yang gampang. Saya mah tidur aja Ustaz ya, ibadah gitu ya. Nah, taib. Jadi gimana tips mengatasinya supaya waktu kita efektif? Perbanyak membaca bismillah. Duduk baca bismillah. Ya. Kemudian apa, naik motor, kendaraan. Selama kita baca bismillah, selama itu pula pahalanya ngalir kepada diri kita. Amalan yang kecil nih, kecil kan ya? Ringan nggak diucapkan? Ringan. Mudah nggak bilang bismillah? Mudah, tapi seringkali lupa nggak? Lupa. Kenapa lupa? Disitulah setan bermain. Ya, setan main. Ini sampai jam berapa ya? Jam 9 ya. Siap sampai jam 12 malam nih. Ini baru satu ayat soalnya ya. Bismillah tuh. Tapi bismillahnya tuh kayak terpaksa gitu ya. Bismillah gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Tadi pertama dari segi apa tuh? Dari segi harta ya. Korun itu manajemen hartanya ya. Dia itu lebih ke harta. Yang kedua ya, segala sesuatu itu waktu ya. Waktunya itu ya harus dihabiskan untuk ibadah. Ya. Wabtagi fima ataqallah, atau tadi skala prioritas kita harus diisi dengan ibadah ya. Makanya isi segala sesuatu dengan mengucapkan bismillah. Yang ketiga lanjutan ayatnya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, jadi Qarun itu Bu, sifatnya ya, selalu mengatakan bahwa semua ini yang saya dapatkan itu atas kerja keras saya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya
kerja, punya rumah, punya mobil, ini karena saya kerja, ini karena kerja keras saya, ini karena hasil keringat saya, ini karena jerih payah saya, bukan karena Allah. Dia lupa, melupakan Allah. Ada orang pintar misalkan, dia bilang bahwa ilmu yang saya miliki karena saya belajar. Ya, saya ini kan rajin, saya ini kan belajar, termasuk para penghafal Quran. Nah, ini sering masuk nyelinap sedikit gitu ya. Saya bisa hafal ini seakan-akan bisanya kita hafal Quran itu gara-gara diri kita. Oh, saya ini rajin ngapalinnya, rajin ngulangnya gitu ya. Padahal kata Allah, yang menginstal Quran di dalam hati kamu itu siapa? Ya. Ikhtiar kita atau Allah yang menanamkan Quran di hati kita? Jawabannya adalah Allah, ya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau ada prinsip innama utituhu ala ilmin indi, itu sama dengan Qarun. Saya punya harta, saya punya apapun itu atas ya kerja keras saya, ya. Nah, itu sama dengan Qarun. Jadi orang yang kontrasnya atau berlawanan dengan Qarun itu berarti selalu mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari Allah. Saya pintar, hadza min fadli Rabbi. Saya punya harta, hadza min fadli Rabbi. Saya punya apa lagi? Semuanya selalu dikatakan hadza min fadli Rabbi. Itu yang selalu diucapkan oleh Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi siapa yang selalu mengucapkan hadza min fadli Rabbi? Ayo. Yang bisa jawab dapat umroh. Amin ya. Amin itu ya. Dari siapa? Hadza min fadli Rabbi? Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman kaya enggak? Kaya banget enggak? Ya banget ya. Banget juga sama Nabi Sulaiman, sampai dikisahkan, digambarkan aspalnya Nabi Sulaiman, aspalnya kerajaan Nabi Sulaiman itu terbuat dari emas. Jadi jalanan di sini di depan ya, di depan Al-Maksudi itu terbuat dari emas. Ya. Saking dahsyatnya kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman orang yang paling kaya masih mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dariku, dari Allah. Ini semua karunia dari Allah. Jadi kalau dikasih nikmat, kalau dipuji, ya terus ada kita dikasih nikmat nih. Terus ada orang yang muji, Masya Allah, antum itu misalkan pinter banget. Jawabnya gimana? Jawabnya gimana kalau dipuji, Masya Allah, antum pinter? Gak usah jadi, iyalah saya mah pinter. Saya TH gitu ya. Berarti itu Qarun. Tapi kalau dia itu ketika dipuji langsung balikan lagi. Hadza min fadli Rabbi. Masya Allah antum hafal Quran 30 juz. Bukan juz 30 ya. Antum hafal Qurannya 30 juz. Kita bilangnya gimana? Jangan bilang, oh enggak. Jangan gitu. Ya. Kan kita, orang Indonesia terutama ya, kalau dipuji itu suka makin gini. Masya Allah masakannya enak bu. Oh enggak deh, saya mah nggak bisa masak. Oh gitu ya. Sering nggak digituin ya? Padahal harusnya gimana bu? Harus bilangnya hadza min fadli Rabbi. Bersyukurlah bu. Ya, orang lain itu masak telur aja apa tuh? Gosong. Ibu masak telurnya itu saking dahsyatnya ibu masak telur sampai telurnya itu jadi telur mata sapi. Nah, makanya harus apa? Bersyukur. Dipuji apalagi misalkan. Antum Masya Allah ganteng banget akhi. Gimana akhi? Jawabannya? Gimana akhi? Ini para akhi nih. Kalau dipuji ganteng jawabannya gimana? Hadza min fadli Rabbi. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang, iyalah saya ini paling ganteng sedunia. Ya, Nabi Yusuf aja kalah. Nah, itu sombongnya kebangetan ya. Nah, jangan sampai tadi ada anggapan innama utituhu ala ilmin indi. Semuanya itu atas berkat usaha saya, ya semuanya karena saya.
Kemudian fakharaja ala qaumihi fi zinati qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mislama utiya Qarun innahu ladu hadzin azim. Ya, tadi ilmu ya. Qarun itu punya ilmu karena bisnis dan sebagainya sehingga dia kaya. Kebanyakan manusia kata Quran pengennya kayak Qarun enggak? Teman-teman kalau melihat sosok ini ada orang ya, Ikhwan ya, para akhwat nih ya. Ikhwan, dia itu ganteng pertama. Ganteng, berilmu. Ya. Kemudian udah ganteng, berilmu, kaya. Pengen gak dapetin suami kayak gitu? Mau gak? Ya, kalau yang udah nikah mau tuh bilang mau. Parah. Parah ya kalau udah nikah mau ya, berarti suaminya kayak gimana? Kalau Ikhwan deh. Ikhwan ada misalkan ahwatnya ini cantik, pintar, kaya, pengen nggak Ikhwan nikah sama dia? Pengen ya, pengen. Atau pengen ya, dalam artian pengen banget gitu ya. Nah, kebanyakan manusia tuh pengen, cenderungnya kepada harta tadi, ilmu, ya, kekayaan dan sebagainya, rupa. Sehingga dalam Quran surat Al-Kahfi yang selalu dibaca mungkin ya di hari Jumat, ada ayat yang bunyinya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi semua manusia itu condongnya pengennya punya harta dan sebagainya. Sampai orang-orang aja itu ngiler di zamannya Nabi Musa. Sampai mereka mengangan-angankan ya, laula utiya mislama utiya Qarun. Seandainya andai aja gitu ya, saya ini kayak Qarun. Dulu pernah nggak lihat di YouTube atau di televisi ya, Crazy Rich, ya pernah ngedengar nggak Crazy Rich ya, orang gila kaya, ya Crazy Rich itu kan crazy apa tuh? Gila, rich, ya berarti orang gila kaya gitu ya, ya gimana bilangnya biasanya teh? Murah banget gitu ya. Pengen nggak ibu? Tertarik nggak tuh? Hartanya banyak, gitu, mobilnya banyak, uangnya banyak, rumahnya megah dan sebagainya. Orang-orang pengen tuh. Pengen banget punya seperti itu gitu. Sehingga di zaman Nabi Musa saja mereka mengatakan laula utiya mislama utiya Qarun. Tapi apa yang terjadi gitu ya? Nah, yang terjadi adalah ya. Sedangkan tadi ya, orang yang punya iman itu melihatnya tidak dari sisi harta. Orang yang beriman pandangannya kepada apa? Sawabullah. Balasan dari Allah, pahala dari Allah. Fokusnya itu nggak peduli orang itu mau kaya, orang itu mau punya sebanyak apapun harta, kalau harta itu tidak meningkatkan dirinya kepada Allah, ketaatan kepada Allah, nggak iri. Ya, kalau bahasa zaman now-nya anak muda biasanya bilang apa tuh? B aja lah ya. B aja gitu ya. B aja biasa aja. Kalau ada orang yang dia kaya mungkin, tapi kekayaannya tidak dipakai untuk infak kepada Allah, kita nggak perlu iri. Biasa aja. Ya. Yang iri kalau gimana tuh? Makanya dalam hadis itu kan selalu dikatakan la hasada illa fi itsnatain. Jangan iri, jangan hasad illa fi itsnatain, kecuali kedua golongan. Golongan yang pertama, kita boleh iri ini. Dengki ya, hasad kan nggak boleh ya. Di dalam surat apa tuh? Wa min syarri hasidin idza hasad, nggak boleh hasad. Tapi dalam beberapa kondisi kita boleh tuh iri kedua orang ini. Pertama, orang rajulun atahullahul Qur'an. Ya, fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Manusia, seseorang yang dikasih Quran, ya bisa ngafalin Quran kayak para penghafal Quran gitu ya. Dan dia bisa membaca Quran itu sepanjang malam, ana al-laili wa ana an-nahar. Harus banget iri ke orang yang rajin baca Quran. Ya, mulai hari ini nih. Kalau ada orang yang mampu misalkan tilawah 1 juz sehari, iri. Kenapa dia bisa baca satu juz sehari, saya nggak bisa. Ya. Kalau dia bisa baca 5 juz sehari, kenapa saya nggak bisa? Kalau ada orang yang hafal Quran, kenapa saya nggak bisa? Iri banget, pengen banget. Harus pengen gitu ya. Dan yang kedua, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiku. Ya.
Ada seorang lelaki atau seorang manusia yang dikasih harta, kemudian dengan harta itu dia berinfak. Ya, di sedekah, sehingga kita boleh iri. Iri itu ke dua golongan berarti ya. Orang yang dikasih Quran, orang yang dikasih harta. Ya, kata Rasulullah tuh, kita harus iri kepada dua golongan ini. Pertanyaannya, kita ada di posisi mana sekarang? Ahlul Quran atau ahlul mal? Ya. Jangan sampai dua-duanya nggak dapet gitu. Ya, ke golongan ahlul Quran enggak, ya. Golongan yang cinta Quran enggak, golongan yang suka sedekah juga enggak. Ya, golongan yang sedekah juga enggak. Ya, kalau sedekah juga misalkan ada kotak amal kenceleng Jumat, ya, milih ya, ini yang 1000 yang mana? Ya, mana yang mau dipilih? Ya, pilih. Ya, kita pengen menjadi yang seperti apa? Apakah yang rajin sedekah atau yang rajin baca Quran? Karena dua orang inilah yang harus kita iri, kata Rasulullah. Ya, seminimalnya kalaupun nggak bisa ahlul Quran kayak penghafal Quran di sini, ya minimal kita ahlul infak. Jangan sampai nggak jadi keduanya. Jangan sampai nggak keduanya. Nah, terakhir ini sebagai penutup ya. Akhirnya orang-orang yang kagum ya dengan kekayaannya Qarun ya, dengan hartanya dan sebagainya, di ayat 81-nya, fa khasafna bihi wa bidalihil ard famakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa makana minal muntasirin. Fa khasafna, kami khasafkan ya. Kami khasafkan. Jadi gimana ya? Kalau di bahasa Quran tuh untuk tenggelam itu kan, kalau di sini kan kami benamkan gitu ya. Benamkan atau tenggelamkan. Kalau tenggelamkan itu bahasa di ayat yang lain fa agrokna. Nah, di sini lebih tepatnya dikhosafkan, sehingga sering terjadi, sering mendengar kita istilah khosaf ya. Khosaf. Pernah dengar nggak istilah khosaf? Belum? Ya. Khosaf itu dulu tuh apa ya? Istilah ininya likuifaksi. Tahu nggak? Pernah dengar likuifaksi? Likuifaksi itu tanah yang berubah menjadi air. Dulu pernah kejadian di satu daerah ya, di Indonesia, tanah berubah jadi air sehingga bangunan itu tenggelam semuanya. Lapindo ya, atau di satu daerah lagi ya, di luar Jawa ya. Itu pernah terjadi. Saya punya sahabat ya, punya teman, beliau orang sana ya. Ketika kejadian, kata beliau, itu kejadiannya maghrib pada saat itu, ibarat khosaf itu ibarat tsunami, tapi tsunaminya di tanah, Bu. Jadi tanahnya bergerak sehingga bumi itu bergeser. Jadi kata beliau itu bangun gitu ya, mau maghrib kejadiannya itu. Maghrib, dia datang maghrib, begitu masuk rumah ya, rumah itu azan maghrib ya, keluar rumah udah ada kejadian itu ya. Pas kejadian dia di rumah kayak di blender gitu ya, kegoncang-goncang, keluar rumah. Jadi gini nih kalau saya gambarkan ya, gini nih. Nah, ini tanah lapang kata beliau. Ini rumah dia. Ini rumah. Jadi rumah tuh di seberangnya, di seberang lapang ini. Ada jalannya itu baru di aspal. Jadi jalannya masih mulus, baru di aspal katanya. Dia masuk di maghrib, masuk ke rumah, ya. Jadi dia masuk rumah ke sini, begitu masuk, ya, kejadian yang tergoncang. Kemudian apa yang terjadi, Bu? Rumahnya, ya, lapangnya, ya, pindah ke sini, dan semua rumah-rumah yang ada di sini pindah ke sini, Bu. Di flip, ya, flip. Jadi flip tuh di bek gitu ya. Satu daerah depan rumahnya dia itu dipindahkan dan hancur, dan ketika dia buka rumah depannya udah lapang. Tapi yang aneh, jalan yang baru diaspal tidak retak sama sekali. Seakan-akan dia kayak dijungkir balikan. Ternyata kata sebagian cerita ya, daerah itu adalah tempat judi terbesar. Ya, sehingga kayak dikhosaf. Jadi dihancurkan, dijungkir balikan. Nah, ada juga kan kisah ya di Indonesia, kisah satu gunung, Bu,
di bawah kaki gunung itu sering terjadi kemaksiatan. Ya, mereka udah diceramahin sama seorang dai tapi nggak mau berubah. Keesokan harinya, ya, sepotong dari gunungnya itu hilang. Sepotong gunungnya hilang. Jadi gunungnya kan tadinya gini nih, tiba-tiba potong. Besoknya udah nggak ada dan negeri itu udah hilang. Ya, di Indonesia. Ya. Ya. Itu terjadi. Itu ya gambarannya ala-ala khosaf lah ya gitu ya. Khosaf itu kalau di luar negeri juga terjadi. Pernah nggak ngelihat di TV atau di Google misalkan ada satu lubang tiba-tiba ke bawah, ya, satu daerah atau satu di jalan raya besar misalkan tiba-tiba bolong dan bolongnya tuh nggak tahu kemana. Itu yang namanya khosaf. Jadi nembus ke bumi itu. Ya, dan ternyata min alamatul qiyamah, ya, di antara tanda-tanda ciri-ciri kiamat itu adalah banyaknya terjadi khosaf. Ketika khosaf itu bolong-bolong tadi di mana-mana dan itu sudah banyak terjadi. Di Jepang itu sering banget itu khosaf. Ya. Tapi kerennya mereka, canggihnya mereka kan dalam hitungan jam bolongnya bisa ketutup. Kalau di Jepang ya khosaf. Maka kalau kalian iri kata Allah dengan ilmunya, dengan hartanya Qarun, dengan kekayaannya Qarun, jangan iri dengan dia karena akhirnya istana Qarun yang sangat megah itu dengan semua kekayaannya ditenggelamkan oleh Allah sampai nggak ada bentuknya lagi. Sehingga kita sering mendengar istilah harta karun. Harta karun itu dari Qarun ya. Ya untuk biar ingat harta karun kita nemuin harta karun gitu ya. Ya padahal itu hartanya Qarun dan dijadikan kebanggaan lagi ya. Saya menemukan harta karun. Padahal hartanya Qarun. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini mungkin inspirasi yang bisa kita gali hikmahnya dari Quran surat Al-Qasas. Mudah-mudahan kita jadi nggak iri lagi ke orang-orang yang punya harta tapi ya hartanya tidak diinfakkan untuk jalan Allah. Ya, tapi kita iri kepada orang-orang yang selalu ya punya harta, punya ilmu, punya apapun dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi ke Kang MC ya.